Kejadian 26. Nah, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Ini ayatnya panjang, saudara, kalau kita mau baca. Jadi kita akan baca secara bertahap. Sementara kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya berharap Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah dari ayat pertama sampai 30 supaya kita bisa mengerti alur ceritanya. Amin. Nah, saya undang semua bangkit berdiri. Kita membaca secara bergantian. Saya ayat pertama, sama-sama Bapak Ibu ayat kedua, demikian seterusnya. Ya, sudah? Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu, aku akan memberikan kepadamu, dan oleh keturunanmu semua bangsa bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini menceritakan kisah kehidupan Ishak di tanah orang Filistin. Ishak anak dari Abraham. Ishak anak perjanjian. Tuhan berjanji, berjanji memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar. Keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang tahu arti nama Ishak? Tertawa, luar biasa. Artinya tertawa. Jadi waktu Sarai mendengar janji Tuhan, dia tertawa. Karena mereka sudah tua dan tidak mungkin bisa punya anak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Saudara, perhatikan di sini. Ishak anak Tuhan, orang percaya, orang beriman, tapi dia mengalami yang namanya persoalan dan penderitaan. Di ayat yang pertama di sini dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelaparan ini bukan pertama kali terjadi. Artinya apa? Sering terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, di zaman Abraham juga mengalami kekeringan dan kelaparan. Di zaman Ishak alami kekeringan dan kelaparan. Di zaman Yakub juga mengalami kekeringan dan kelaparan. Bedanya saudara, cara Tuhan menolong, cara Tuhan menjawab doa tidak sama. Waktu Abraham mengalami kekeringan dan kelaparan, Abraham pergi ke Mesir karena di Mesir ada makanan. Tuhan tidak melarang, Tuhan diam saja, tapi dia tetap menyertai. Di zaman Ishak mau pergi ke Mesir. Mungkin dia mau meniru jejak ayahnya, tapi Tuhan larang. Tuhan bilang tetap tinggal di Gerar, di tanah orang Filistin. Di zaman Yakub malah Tuhan yang suruh pergi ke Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menjawab doa tidak harus sama. Betul? Dan Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Saya masih ingat
Waktu ibu gembala sakit, kakinya sakit mau operasi, masuk rumah sakit, ada orang minta nomor rekening. Betul ya Bu ya? Nah, kami renovasi rumah saudara. Perhitungan awal sudah tepat. Tahu-tahunya meleset, membengkak. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong ibu gembala, maka Tuhan juga tolong kami. Mudah-mudahan juga ada orang yang minta nomor rekening. Tapi sampai sekarang tidak ada. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menolong. Tuhan tolong saudara. Buktinya renovasi rumah kami selesai. Tuhan cukupkan segala dana biaya yang bagi kami itu adalah mustahil. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menolong tidak harus sama. Saudara lihat, Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka orang percaya, orang beriman, tapi mereka tetap mengalami persoalan dan penderitaan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan tidak menjaga, tidak memberkati. Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Tuhan bilang, kalau tidak salah di Yeremia 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita ini anak Tuhan, orang percaya, rajin ibadah, rajin berdoa, bukan berarti hidup kita akan baik-baik saja. Goncangan pasti ada, persoalan pasti ada. Dan kalau ada orang alami persoalan, jangan cepat kita ambil kesimpulan itu karena dosa. Seringkali tanpa sadar kita itu suka hakimi orang, benar nggak? Ada di sini yang menghakimi orang? Oh, enggak ada. Saya lupa saudara. Kalau di sini enggak ada, di sana yang banyak. Amin. Memang saya tahu dosa itu bisa membuat hidup seseorang menderita, betul. Tapi tidak semuanya karena dosa. Bisa jadi Tuhan sedang bentuk kita. Bisa jadi Tuhan sedang proses kita. Bisa jadi Tuhan sedang memberkati kita. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dari ayat bacaan kita ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ishak. Walau di tengah masa sulit, Ishak tetap diberkati. Nah saudara, tema kita juga hari ini seperti itu. Nah ini saudara, walau di tengah masa sulit tetap saudara belum mesti ya. Coba katakan sama-sama dengan saya. Walau di tengah masa sulit tetap diberkati. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Nah saudara, yang pertama yang kita mau pelajari, kita baca ayatnya. Ayat 1, 2, dan 6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan bilang sama Ishak, tetap tinggal di Filistin, tetap tinggal di tanah Gerar, jangan pergi ke Mesir. Tetap tinggal di situ dengan situasi yang seperti itu. Saudara, waktu Tuhan berfirman, kelaparan sedang melanda. Bapak Ibu bisa bayangkan, mengalami kelaparan, tinggal di negeri orang, apa yang terjadi? Goncangan pasti ada, betul nggak? Ishak punya banyak alasan untuk meninggalkan Gerar. Ishak punya banyak alasan untuk pergi ke Mesir, karena faktanya kelaparan masih terjadi. Tapi saudara lihat di ayat yang ke-6,
Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak taat melakukan perintah Tuhan. Sekalipun mujizat itu belum terjadi, dia taat sekalipun doa itu belum dijawab, Ishak taat. Inilah kunci Ishak diberkati Tuhan. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari saudara adalah apa saudara? Taat melakukan firman. Nah saudara, waktu Ishak taat, apa yang terjadi? Kita baca ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, Ishak menabur tahun itu. Dan Alkitab bilang dalam tahun itu juga, tidak pakai tunggu lama, bukan tahun depan, bukan 2 tahun lagi atau 3-4 tahun lagi. Tidak. Alkitab bilang tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini luar biasa. Bapak ibu saudara, mendapat hasil 30 kali lipat itu udah bagus. 60 kali lipat sangat bagus. Kalau 100 kali lipat ini sempurna. Saudara, perlu kita ketahui, mendapat hasil 100 kali lipat tidak mudah. Karena itu harus didukung, dikondisikan dengan cuaca yang baik. Harus didukung dengan tanah yang subur, benar enggak? Harus didukung dengan air yang cukup, baru masuk di akal mendapatkan hasil 100 kali lipat. Tapi dalam kisah ini kita melihat situasinya, keadaannya sama sekali tidak mendukung, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Ishak itu diberkati Tuhan? Apa yang dia tabur, dia dapat 100 kali lipat, sekalipun itu di masa pancaklik. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika Ishak taat, dia diberkati Tuhan. Ayat 12 bagian terakhir dikatakan gini, sebab apa saudara? Ia diberkati Tuhan. Benar firman Tuhan bilang di dalam Amsal 10, bilang begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambah. Saudara boleh kerja dengan giat, rajin, banting tulang, usaha ini dan itu, kalau Tuhan tidak berkati sia-sia. Benar tak? Namun bukan berarti ayat ini mengajarkan kita untuk duduk diam, malas-malasan, tidak ada usaha. Bukan itu maksudnya. Poinnya adalah berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Dikirim Tuhan kepada orang yang taat kepadanya. Haleluya. Saudara, yang nanam tahun itu bukan hanya Ishak. Orang Filistin juga tanam. Abimelek juga tanam. Tapi lihat, yang diberkati Tuhan Ishak. Sampai Raja Abimelek itu iri hati, cemburu, dan dia juga takut. Karena dia melihat Ishak disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Ishak di negeri orang, dia lebih kaya dari orang yang punya negeri itu. Kita baca ayat. Nah, ayat 13 bilang begini. Orang itu, siapa dia? Ishak. Menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara mau menjadi kaya? Semua pasti mau. Amin. Nah, kita baca yang ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah. Nah ini karena cemburu sudah saudara. Dari tengah-tengah kami. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Bapak ibu saudara yang terkasih, di tahun 2023 ini masih di bulan Januari. Saya mau tanya, siapa yang mau diberkati Tuhan? Coba angkat tangan. Yang tidak mau diberkati tidak usah angkat tangan. Oh, iya. Semua terpaksa angkat tangan, ya kan?
Haleluya. Saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, kunci yang pertama adalah taat. Amin. Katakan sebelah saudara, bilang taato. Taat, amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk taat itu memang tidak mudah. Benar tidak? Dibutuhkan yang namanya konsisten. Tapi kalau saudara mau, saudara, Roh Kudus pasti akan menolong. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya bisa taat, tapi hanya sebagian firman saja. Bagian yang lain kayaknya masih belum bisa. Contoh pengampunan, saya masih sakit hati dengan si A, saya benci dengan si B, saya dendam dengan si C, saya kepahitan dengan si D, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, taat itu tidak bisa memilih-milih. Benar nggak? Tuhan mau kita taat seluruhnya. Amin. Kenapa kita harus taat? Halo? Kenapa kita harus taat? Jawaban saya sederhana. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup kita bukan ditentukan dari perkataan orang. Mereka mau bilang apa, terserah. Tidak ada urusan. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa kita harus taat? Karena di balik ketaatan ada kuasa Allah yang besar. Amin. Saudara, satu kali Tuhan itu bilang sama Simon, pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jala di situ. Simon bilang, Tuhan, sudah sepanjang malam kami cari ikan, tapi kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan yang suruh, maka aku akan menebarkan jala juga. Siapa Simon? Dia seorang nelayan. Dia tahu waktu yang baik untuk dapat ikan. Dia tahu tempat di mana ikan itu berkumpul. Dia tahu bagaimana cara menebarkan jala. Dia tahu karena dia seorang nelayan. Bisa saja Simon itu menolak perintah Tuhan. Karena sudah sepanjang malam dia bekerja, dia tidak dapat apa-apa. Tapi saudara lihat, waktu Simon taat, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dia mendapat ikan dalam jumlah yang sangat besar. Betul? Bapak Ibu Saudara, Yohanes 14 ayat 21 kalau tidak salah. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ia mengasihi aku. Amin. Jadi kalau saudara taat, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak taat, sekalipun saudara rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi kalau tidak taat, saudara tidak mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Ishak diberkati Tuhan karena dia taat. Saya tidak tahu situasi apa yang saat ini sedang kita alami. Apakah itu tentang tekanan? Apakah itu tentang goncangan? Apakah itu tentang ekonomi sulit? Orang mau bilang tahun gelap, krisis, inflasi, apapun itu. Kalau saudara taat, saudara orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara taat, saudara orang yang dipelihara Tuhan. Sekalipun keadaannya mustahil, situasinya tidak masuk akal, tidak mendukung bagi Tuhan, kalau dia memberkati, dia tetap memberkati. Amin. Di tengah masa sulit sekalipun, Tuhan tetap dapat memberkati kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang dapat kita pelajari, saudara. Nah, ini kita baca dari ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang
ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehoboth. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi Bapak Ibu, saudara terkasih, perhatikan ayat ini. Orang yang diberkati Tuhan, mau diusir dia tetap diberkati. Amin. Mau dirampas, mau dihambat, dia tetap diberkati. Mau diperlakukan tidak adil, dia tetap diberkati. Ishak diusir oleh Raja Abimelek dan Ishak pergi. Dia mulai mencoba menggali sumur-sumur yang dulunya pernah digali oleh Abraham ayahnya, yang sudah ditutup oleh orang Filistin. Dan disinilah kita melihat cerita demi cerita yang menunjukkan setiap kali dia menggali sumur, dapat air yang berbual-bual, direbut sama orang Filistin. Ishak mengalah. Dia pergi ke tempat lain, menggali sumur lain, sumur lagi, dapat air, direbut lagi, mengalah lagi. Disinilah kita melihat mengalah itu indah. Amin. Ishak mengalah bukan karena dia lemah. Dia mengalah bukan karena dia tidak ada kekuatan. Saudara ingat, Raja Abimelek itu mengakui bahwa Ishak jauh lebih berkuasa dari mereka. Ishak, dia punya kekuatan untuk membalas. Ishak punya kekuatan untuk memerangi orang-orang yang merebut sumur itu. Karena ini sumur warisan ayahnya. Tapi saudara lihat, Ishak tidak lakukan itu. Dia memilih untuk mengalah. Hingga sampai pada satu titik dia mendapat sumur yang namanya Rehoboth. Dan di sumur ini mereka tidak bertengkar lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ishak adalah ini saudara. Apa saudara? Mengalah. Saudara, saya mau tanya, mengalah itu gampang atau sulit? Ada yang bilang gampang, saudara. Oh, sulit. Kadang-kala ada orang itu datang sama kita curhat. Benar tak? Seringkali kalau kita kasih nasihat itu apa? Mengalah ya. Oh, enak saudara ngomongnya. Benar tak? Ngalah aja. Tapi coba kalau kita yang disuruh mengalah, bisa enggak? Belum tentu bisa, saudara. Mengalah memang kata yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Bapak Ibu Saudara, orang bijak bilang mengalah itu indah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Bahkan saya mau katakan, kalau kita bisa mengalah, kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Bukan saja menang, tapi lebih dari pemenang. Saudara tahu artinya lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang itu adalah tidak selalu harus menang, tapi ujung-ujungnya dia menang. Lebih daripada pemenang bukan berarti dalam setiap perkara kita harus menang. Tidak. Seringkali dalam hidup orang yang lebih daripada pemenang, dia bisa kalah, dia bisa jatuh, dia bisa diperlakukan dengan tidak adil. Contoh seperti Ishak. Tapi saat dia
bergantung kepada Tuhan, dia akan melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa pertengkaran itu bisa terjadi? Keributan terjadi karena tidak ada yang mau kalah. Benar tak? Rumah tangga terjadi perceraian karena tidak ada yang mau ngalah. Suami istri kalau tidak mau ngalah, tidak selesai, saudara. Halo, bapak-bapak. Oh, yang bapak-bapak cuma satu. Iya, sana. Halo, Pak. Nah, loh, itu bukan bapak itu. Wah, berarti ini kayaknya dalam tekanan ini kayaknya dia. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, ini sebagai bapak. Kalau istrimu marah, Pak, lebih baik diam aja dulu. Benar? Pepatah bilang mengalah itu, diam itu emas. Jadi kalau istri minta beli emas, diam aja. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Jadi nanti tunggu waktu yang tenang baru kita bicara. Kalau dia marah, kita juga marah, wah bahaya saudara. Ujung-ujungnya nanti mau makan, nggak ada makanan. Benar nggak? Ngambeknya itu bisa 1 minggu, saudara. Bisa-bisa itu masalah yang sudah 10 tahun yang lalu itu diungkit kembali, saudara. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, "Kau sih tahu pengalaman pribadi kan?" Saya nggak berani bilang begitu. Nggak ikut-ikut, bosnya ada di sini. Tapi pernah suatu kali dia marah. Pernah satu kali dia marah, saudara. Dia bilang gini, "Pak, Papa harus berubah. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Harus ini, harus itu." Saya malah bilangnya apa? Kalau Papa mau, kamu jangan berubah. Bingung dia, saudara. Loh, maksudnya karena kalau kamu berubah jelek. Tambah bingung, saudara. Maksudnya, coba ingat waktu pacaran dulu. Nggak apa-apa, buka rahasia sedikit ya. Waktu pacaran dulu, saudara, jalan-jalan di mall. Saya belikan baju, mau bayar, dia bilang nggak usah, biar saya yang bayar. Nggak usah boros-boros. Sudah menikah, belanja di mall, dia beli ini itu, dia bilang apa? "Pak, bayar." Kan sudah berubah. Waktu pacaran dulu, saudara, pinggang itu masih 17. Jadi seperti biola dari Spanyol itu. Wah, sudah menikah kok jadi 61. Kan berubah. Nah, saudara tertawa, dia juga tertawa waktu dengar itu. Jadi nggak jadi marah, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan Tuhan, perpecahan itu bisa terjadi. Ini kisah nyata. Ini rapat hamba Tuhan, para majelis. Saudara tahu dalam rapat, sepatu itu bisa melayang, saudara. Iya, meja itu bisa digebrak. Kenapa? Karena ada yang mau mengalah. Saya pernah lihat di YouTube, mungkin saudara juga pernah lihat, ada 2 orang hamba Tuhan rebutan naik ke atas mimbar untuk khotbah. Di mimbar bertengkar di depan jemaat. Itu kan bikin malu. Benar nggak? Jadi mengalah itu bukan berarti kalah, saudara. Amin. Saya dapat gambar di Google itu kayak gini. Ini bagus lah. Merendah bukan berarti rendah. Dan yang mengalah bukan berarti kalah. Tapi agar yang lain tidak ikut binasa. Saudara perhatikan gambar ini. Kalau anak korek yang nomor 5, dia tidak merendah, dia berdiri sama tinggi, ngotot-ngototan, dia juga habis terbakar, yang lain juga habis terbakar. Tapi karena dia mau merendah, yang lain bisa
tidak terbakar juga. Bapak Ibu Saudara, ada cerita Cina kuno. Jadi ceritanya ada jembatan yang panjang, kiri kanan itu jurang. Nah, dari arah sana itu ada kambing lewat, dari sini juga ada kambing juga menyeberang, ketemu di tengah. Nah, jembatan itu kan hanya cukup untuk 1 ekor kambing. Di tengah tidak ada yang mengalah. Akhirnya apa? Tanduk-tandukan. Mereka bertengkar karena goncang, dua-duanya jatuh ke dalam jurang. Bapak Ibu Saudara, Ishak mengalami satu hal yang kita semua tidak suka. Haknya dirampas. Saudara, kalau kita diperlakukan tidak adil, hak kita dirampas, apa yang saudara lakukan? Mengalah atau membalas? Ayo. Mungkin dalam hati saudara bilang, lihat toh ya, lihat toh, awas kau ya. Iya kan? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, kunci yang kedua adalah mengalah. Amin. Kenapa Abraham, Ishak, dan Yakub mereka itu diberkati Tuhan dengan luar biasa? Karena mereka punya kesamaan yang sama. Apa itu saudara? Mengalah. Kapan Abraham itu mengalah? Waktu dia diperhadapkan dengan ponakannya Lot. Jadi satu kali mereka bertengkar, gembalanya Abraham dan gembalanya Lot. Karena memang harta mereka sudah sangat banyak, negeri itu sudah tidak memuat kambing domba mereka yang begitu banyak. Lalu Abraham bilang sama Lot, kita ini kerabat, tidak bagus kalau kita bertengkar. Sekarang pilih, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Jadi ceritanya pilih yang subur atau yang kurang subur. Kalau Lot itu logikanya ya, Lot itu kan yang bawa siapa? Abraham, benar nggak? Dia ikut Abraham sudah sangat lama. Kalau Lot itu tahu diri, harusnya dia tuh pilih yang subur atau yang kurang subur. Pasti yang kurang subur. Biar yang subur itu untuk Abraham, pamannya. Tapi Lot bilang tidak, dia pilih yang subur. Dan saudara lihat, waktu Abraham itu mengalah, dia diberkati Tuhan luar biasa. Betul? Lot, kita tahu ceritanya, hidupnya hancur, harta bendanya habis. Ishak juga mengalah, kita sudah bahas tadi. Sekarang Yakub, kapan Yakub itu mengalah? Yakub itu sangat cinta sama Rahel. Betul ya? Untuk dapat Rahel, dia rela kerja berapa tahun? 7 tahun. Kerja bakti 7 tahun, saudara. Waktu menikah yang didapat siapa? Lea. Yakub ditipu. Tapi dia ngalah. Dia rela kerja 7 tahun lagi. Jadi 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri, dia memberikan teladan yang baik buat kita tentang mengalah. Coba kita baca ayatnya ya. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik tentang mengalah. Dia Allah, dia yang punya dunia ini, tapi dia rela dihina, dicambuk, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan berarti Tuhan tidak bisa membalas atau tidak punya kekuatan. Orang lumpuh aja dia bisa kasih jalan, orang buta aja bisa melihat, orang mati aja bisa hidup kembali. Tuhan kalau membalas itu sangat mudah, tapi Tuhan tidak mau lakukan itu. Tuhan mengalah. Supaya apa? Supaya saya dan saudara diselamatkan. Kita ditebus dari dosa-dosa kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Oke, ini yang ketiga kita cepat aja ya. Mohon maaf kalau kelamaan. Jadi poin yang kedua tadi adalah mengalah. Yang pertama kalau saudara mau diberkati Tuhan, taat. Yang kedua mengalah. Yang ketiga kita baca ayatnya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Jadi ceritanya Ishak pergi ke mana? Berseba. Dia gali sumur situ, lalu dia membangun mezbah. Jadi yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah membangun mezbah. Bapak Ibu Saudara, mezbah zaman dulu itu bentuknya kayak gini. Jadi dari tumpukan batu. Orang membangun mezbah itu untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Baik itu korban bakaran, kambing, domba, lembu, sapi. Tujuan orang membangun mezbah supaya mereka bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi membangun mezbah artinya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Baik lewat doa, ujian penyembahan dan firman. Orang yang membangun mezbah itu artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Daud itu orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia suka berdoa, suka memuji Tuhan. Dia suka renungkan firman Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur 62 ayat 2, Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara, apa yang kita bangun hari-hari ini? Kalau saudara hanya bangun pekerjaanmu, bangun bisnismu, bangun relasimu, bangun penampilanmu, dan lain-lain, maka saya mau katakan, saudara bisa saja gagal. Tapi kalau yang utama kita mau bangun mezbah, mezbah secara pribadi, mezbah dalam keluarga, maka apa saja yang kita bangun, Tuhan pasti berkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mulai malas berdoa, hati-hati. Itu tandanya kita sudah tidak dekat lagi dengan Tuhan. Kalau saudara sudah mulai jarang baca Alkitab, mungkin karena sibuk, pelayanan, kerja, hati-hati. Itu tandanya kita sudah tidak dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau tidak suka memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka diberkati Tuhan. Mereka juga punya kebiasaan yang sama. Apa itu? Membangun mezbah. Di mana saja mereka berada, mereka bangun mezbah. Saudara bisa ayatnya, ini kalau saya sebutkan, wah ini waktunya sudah menjadi kita. Ya kan, Abraham membangun mezbah. Bisa baca di Kejadian 12 ayat 7 sampai dengan 8. Ishak, kita sudah baca tadi ayatnya. Yakub, Kejadian 35 ayat 2 dan 3. Kita baca ayat yang ke-24 bilang begini. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Saudara, ini janji sumpah Allah kepada Abraham. Dan itu disampaikan beberapa kali kepada Ishak. Saudara bisa baca di ayat yang ketiga, 4, 5. Diulangi lagi di ayat yang ke-24. Ishak diberkati Tuhan karena Tuhan berjanji, bersumpah kepada Abraham. Yakub diberkati Tuhan karena Allah berjanji, bersumpah kepada Abraham. Kenapa bisa demikian? Karena Abraham orang yang suka membangun mezbah. Dia orang yang ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan saja kita yang diberkati Tuhan,
anak cucu keturunan kita diberkati Tuhan. Amin. Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucu orang benar meminta-minta. Bapak Ibu Saudara, jadi ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari bacaan kita ini. Yang pertama, apa saudara? Taat. Taat melakukan firman. Yang kedua, mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah itu indah. Amin. Yang ketiga, membangun mesbah, membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Kalau 3 hal ini kita lakukan, saudara, saya yakin, saya percaya, kita akan melihat perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan itu akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang tidak ada akan menjadi ada. Amin. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Saya mengundang tim PAW untuk maju ke depan.